jelas toh. Jangan mendirikan bangunan di atas tanah orang, itu masih orang sekolah loh Pak, ngerti ya loh. Sampai modelnya kayak Ini tanah untuk aku wakafkan untuk ini jalan. tanah ini tak wakafkan untuk fasum. Bukan Sampai untuk oleh lewat, orang di atas oleh lewat. Ini batasnya Pak, ini tanahku ini ya. Ayo video Zahra, video ini loh, yang video tak dudui kowe cendro, nggak ngawur ngomong sembarangan. Batasnya tanahku ini loh Pak, kene ya, orangnya kene urusnya. Polemik sengketa tanah wakaf antara ex-dosen UIN Malang Imam Muslimin dengan tetangganya Zahra kian memanas. Imam menuding Zahra mendirikan pagar bambu di atas tanah yang ia klaim telah diwakafkan untuk fasilitas umum. Tanah itu berada tepat di depan rumahnya di kawasan Joyo Grand Merjosari, Kota Malang yang menurut pengakuannya telah dibeli sejak 2007. Ia menegaskan bahwa sebagian tanah tersebut disedekahkan untuk jalan masuk kafling, bukan untuk dijadikan pagar kandang ternak ataupun parkiran mobil. Rosida Vignesvari, istri Imam, juga menolak keras keberadaan pagar bambu yang dibangun pekerja Zahra. Ia menyebut tindakan itu melanggar tujuan sedekah jalan yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan bersama. Namun, Zahra membantah tudingan tersebut dengan alasan telah lebih dulu tinggal di lokasi itu dan mengklaim memiliki bukti bahwa tanah yang dipersoalkan bukan tanah wakaf milik Imam Muslimin. Perselisihan pun semakin tajam, memicu perdebatan soal hak kepemilikan hingga status tanah yang disengketakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ikutin kasusnya Bapak Yaimin, mantan dosen UIN yang berseteru sama pemilik usaha rental mobil. Kabar terbaru si bapaknya ini terusir dari rumahnya sendiri, padahal dia ini pemilik sah tanahnya loh. Dia sampai mewakafkan tanahnya untuk akses jalan, tapi malah dia terusir dari tanahnya sendiri. Dan dengar-dengar katanya si pemilik usaha rental mobil ini di situ itu cuma ngontrak. Ini RT RW di situ gimana ya? Kok nggak bisa menengahi, malah memihak salah satunya, nggak bisa netral. Gue lihat video yang beredar, si bapaknya ini juga udah diintimidasi dan dipersekusi loh. Bahkan orang-orang dengan leluasanya masuk ke dalam rumah si bapaknya, merusak barang-barang dan fasilitas rumah bapaknya loh. Bahkan udah ada ancaman juga si bapaknya ini lagi tiduran di rumahnya, terus didatengin, dibilang dukung, dibilang bau tanah coba sama si tetangga yang punya pemilik usaha rental mobil itu. Bahkan rumah si bapak Yaimin ini dibikin gak nyaman, diserang, ditaruhi kotoran manusia. Coba ngeri banget ya punya tetangga yang manipulatif, play victim, menghasut orang-orang untuk membenci orang yang dia benci. Menurut kalian gimana guys? Coba komen. Ini lagi viral banget berita tentang seorang dosen dari UIN Malang bernama dosen Imam Muslimin Marbi ya. Jadi ini beritanya itu tentang jalan, perebukan jalan. Dia ribut dengan tetangganya ya, perkara jalan yang ada di depan rumahnya itu ternyata itu milik dari dosen tersebut guys ya. Dosen ini dia difitnah minum minuman keras atau berzina ya, yang pada akhirnya beliau ini diusir di lingkungannya dari rumahnya sendiri ya. Sakit banget sih penontonnya. Nah, gimana sih rasanya kalian lihat perlakuan dari mereka kepada dosen tersebut? Rasanya sesek banget ya. Meskipun kita nggak tahu siapa yang benar, tapi semoga Aimin dan Ibu Zahra semoga kembali berdamai, karena yang aku lihat ya, mereka itu dulu kata Yaimin itu sangat dekat. Jadi semoga kedepannya berdamai kembali dan hidup rukun kembali. Pak dosen juga bilang ke Bu Zahra ya kalau nggak salah ya, jangan mendirikan bangunan di tanah orang. Nah, tanah orang mau dibikin bangunan ya tetap salah gitu ya. Jadi tanah itu milik Pak dosen, diwakafkan untuk jalan umum, bukan untuk
tempat parkiran rental mobil Bujahra ya. Kemarin kan framingnya itu ya katanya Pak dosen mengeblok jalan gitu ya, jalan umum ya. Kemarin ya lantam sekali ya Bujahra ngevideoin sampai masuk rumah. Coba lo, orang lagi tidur dipanggil dugong sedang main HP ya. Sekarang Pak dosen menantang balik, yuk videoin. Tapi Bujahranya ya, Bujahranya diam, tidak berkutik ya. Kemarin bicaranya lantang ya sama orang tua, tidak ada kata-kata yang sopan atau gimana ya. Sekarang netizen sudah berpikir ya, netizen tuh pinter ya. Sekarang berbondong-bondong untuk membela Pak dosen gitu ya. Apakah penontonku juga sekarang mendukung Pak dosen? Bujahra kok diam? Kemarin ngeri loh videonya, sampai berkata kasar, sampai masuk rumahnya keluarganya Pak dosen ya. Aku lihat videonya, dia diam loh, sama istrinya dimaki-maki diam. Mungkin karena menghargai gitu ya sama tetangga gitu ya. Sekarang sudah klarifikasi, netizen juga udah tahu kebenarannya itu seperti apa. Sekarang kok diam, gak ada berkutik apa-apa. Aku jujur aja sih geram banget loh ke Ibu Jahra gitu loh. Apalagi pas lagi dorong angkong ya, terus Bujahra datangin rumahnya yang dia bilang dugong gitu, dugong main HP gitu ya. Aduh, lo cuma ngontrak, dia tuh pemilik lama di situ gitu loh. Pak dosen itu ya katanya nggak pernah lo bikin rusuh-rusuh sama warga situ. Mana nih suaranya yang dukung Pak dosen? Ayo kita tag bareng-bareng Jahra. Cus. Ya pasti ini muncul di FYP kalian juga kan. Ini muncul di FYP gua sudah sejak seminggu yang lalu. Gua muncul dari awal kemunculan mereka, perdebatan perseteruan mereka dengan tetangganya dia ini. Ya, ex dosen UIN Malang yang viral berseteru dengan tetangganya. Bahkan update terbarunya gua baca, gua tonton, gua lihat itu mereka akan diusir dari rumahnya mereka, dan mereka minta waktu sampai rumahnya terjual, mereka akan pindah. Maksud gue ini udah sampai sejauh itu kan, berarti perseteruan mereka. Gue ikutin update-nya mereka ini, gue ikutin. Gue nggak mau memihak siapapun, gue nggak mau ngebela yang manapun, karena gue nggak tahu sebenarnya masalah mereka itu apa, perdebatan mereka itu apa, perseteruan mereka itu apa, siapa yang salah dan siapa yang benar gue nggak tahu. Jadi gue nggak mau memihak yang manapun. Cuman yang jadi yang jadi pertanyaan gue, kenapa perseteruan mereka ini gak ada pihak yang memediasi, gak ada, ya paling enggak RT RW-nya gitu kan. RT RW-nya memediasi mereka, menengahi mereka supaya perseteruan mereka bisa gak melebar dan gak memanas. Tapi kenyataannya justru sampai sebesar ini, justru sampai sekarang mereka mau diusir dari rumahnya. Maksud gue, berarti ini udah melebar kemana-mana dan udah semakin parah ya menurut gue ya. Gak ada perangkat desanya, RT RW atau pihak kepolisian keamanannya yang menengahi, memediasi mereka supaya mencari solusinya permasalahan mereka apa gitu. Gue bingung, ini perangkat desanya kemana gitu. Maksud gue, kenapa justru berita terbarunya itu warga di sana serentak ingin mengusir mereka dari tempat tinggal mereka? Gue nggak tahu ya, sekali lagi gue nggak tahu permasalahannya apa memang. Maksud gue, perseteruan ini kan antar tetangga ya, bukan antar satu keluarga dengan satu RT, satu RW, satu RT di situ kan. Ini kan perseteruan antar satu keluarga dan satu keluarga kan, bukan satu keluarga dengan semua keluarga atau rumah tangga yang ada di sana, semua warga yang ada di sana, bukan kan? Yang awalnya gue lihat permasalahannya itu satu keluarga dan satu keluarga, bukan satu keluarga dengan semua warga. Kenapa bisa jadi serentak gitu? Maksud gue, satu warga di sana mengusir satu keluarga ini gitu maksud gue. Sahabat Cendol kira-kira mendukung mantan dosen UIN Malang kah atau pengusaha rental mobil yang lagi viral? Nah, jadi kasus ini sebenarnya lebih tepat disebut konflik antar tetangga ya sahabat Cendol. Kita tidak akan masuk atau mengulas siapa yang benar atau yang salah ya, karena fakta hukumnya belum jelas dan masih abu-abu alias grey. Namun berdasarkan video yang viral di media sosial ya, terlihat ada dugaan body shaming dan
persekusi ya yang dilakukan oleh pihak pengusaha rental mobil terhadap mantan dosen tersebut. Jadi unggahan-unggahan yang bertujuan mempermalukan orang di ruang publik ya bisa berimplikasi hukum. Jadi di dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE ya, setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jika dugaan ini terbukti ya, maka pihak yang mengunggah bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi bukan hanya sekedar viral, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Jadi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Muncul pula kabar bahwa warga melalui RT dan RW ya membuat surat pengusiran terhadap mantan dosen tersebut. Ini sih paling konyol dari kacamata hukum ya sahabat cendol. Jadi sertifikat hak milik ya adalah hak paling kuat atas tanah dan rumah di Indonesia. RT atau RW itu hanyalah lembaga kemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan yuridis untuk mencabut hak milik. Jadi jangankan warga biasa ya, pemerintah pun ya tidak bisa begitu saja mengambil atau mengusir pemilik tanah ya atau rumah tanpa putusan pengadilan atau pembebasan untuk kepentingan umum sesuai prosedur hukum. Artinya sahabat cendol, tindakan pengusiran sepihak oleh warga secara hukum ya adalah tidak sah dan bahkan bisa digugat balik oleh pemilik rumah. Jadi sahabat cendol, kasus mantan dosen UIN ini dengan si pengusaha rental ya memberi kita pelajaran penting ya bahwa konflik sosial jangan dibawa ke ranah publik apalagi media sosial ya dengan cara yang berpotensi melanggar hukum. Jadi penyelesaian harusnya dilakukan secara mediasi atau proses hukum formal, bukan lewat persekusi atau surat pengusiran sepihak. Dalam negara hukum, hak milik dan kehormatan pribadi harus dilindungi sahabat channel. Dan penyelesaiannya hanya sah melalui mekanisme hukum, bukan tekanan massa.